Halo adik-adik, bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Pada video kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan larutan asam dan basa. Nah, pada video ini, kita akan membahas teori asam basa menurut Arrhenius ya adik-adik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, konsep asam basa atau larutan asam basa banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya, larutan-larutan atau minuman yang memiliki rasa masam, tentunya larutan tersebut memiliki atau mengandung zat yang bersifat asam. Nah, selain itu, larutan yang bersifat asam itu bersifat korosif atau mampu merusak logam yang menyebabkan logam berkarat, marmer, dan berbagai bahan lainnya. Sedangkan larutan basa dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terkandung dalam zat pembersih ya adik, misalnya sabun dan alat pembersih lainnya. Nah, sifat basa ini kalau kita rasakan agak terasa pahit dan bersifat kaustik ya adik, mampu menghasilkan gas CO2, sehingga biasanya di zat yang bersifat basa itu terdapat dalam soda kue. Bagaimana teori asam basa menurut Arrhenius? Pertama, kita akan bahas terkait dengan larutan asam. Larutan asam menurut Arrhenius adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H positif atau ion hidrogen ya adik-adik. Secara umum, asam menurut Arrhenius dapat dirumuskan sebagai HXZ. Nah, atom H yang terdapat dalam senyawa HXZ itu menyatakan asam yang jika dilarutkan dalam air akan terionisasi sebagai berikut. HXZ dalam air dia akan menghasilkan ion H positif sebanyak X, yaitu sebanyak indeks dari H ya, dan ion negatif yaitu Z. Nah, muatannya X negatif. Contohnya, misalnya asam klorida. Asam klorida jika terionisasi akan menghasilkan ion H positif dan ion Cl negatif. Contoh lainnya adalah asam nitrat. Jika terurai atau terionisasi akan menghasilkan ion H positif dan ion NO3 negatif. Nah, adanya ion H positif hasil dari ionisasi dari kedua senyawa tersebut menandakan bahwa kedua senyawa ini atau kedua larutan ini bersifat asam. Jumlah ion H positif yang dihasilkan dari satu molekul asam itu disebut dengan valensi asam. Nah, di sini ada istilah valensi asam ya, Dedek. Nanti kita akan berhadapan dengan jenis asam tergantung dari valensinya. Ada asam bervalensi 1, ada asam bervalensi 2, dan seterusnya. Nah, valensi asam itu ditentukan berapa jumlah ion H positif yang mampu dilepaskan oleh senyawa tersebut. Sedangkan ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepas ion H positif disebut dengan sisa asam. Nah, saya misalkan di sini adalah asam klorida. Asam klorida jika terionisasi akan menghasilkan H positif dan Cl negatif. Nah, karena di sini H positif yang dilepaskan hasil ionisasi tersebut berjumlah 1, maka HCl ini digolongkan ke dalam asam bervalensi 1. Berbeda dengan asam sulfat yang memiliki rumus molekul H2SO4. Nah, jika terionisasi akan melepaskan 2H positif dan SO4 2 negatif. Nah, di sini kalian bisa lihat jumlah ion H positif yang dilepaskan adalah 2, maka asam sulfat ini tergolong ke dalam asam bervalensi 2. Nah, senyawa berikutnya adalah asam fosfat dengan rumus molekul H3PO4. Kalau terionisasi akan menghasilkan 3H positif ditambah ion fosfat ya adik-adik, PO4 3-. Nah, kita lihat di sini jumlah ion H positif yang dilepaskan itu sebanyak 3, maka larutan asam fosfat itu tergolong ke dalam asam bervalensi 3. Nah, itu terkait dengan valensi asam. Kemudian istilah lainnya adalah ion sisa asam. Nah, setelah larutan asam itu melepaskan ion H positif, tentunya dilepaskan juga ion negatif ya adik-adik.
Nah, seperti asam klorida melepaskan ion Cl negatif, asam sulfat melepaskan ion SO42 negatif, dan asam fosfat itu melepaskan ion PO43 negatif atau ion fosfat. Nah, ion negatif inilah yang disebut dengan sisa asam ya adik-adik. Nah, ini yang disebut dengan ion sisa asam. Selanjutnya adalah larutan basa. Menurut Arrhenius, basa itu adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau ion OH negatif. Nah, tentunya ini menjadi tolak ukur kita menentukan larutan asam atau basa ya adik-adik. Kalau di asam itu adanya ion H positif, sedangkan di basa itu adanya ion OH negatif. Nah, rumus umumnya adalah MOHX. X ini menyatakan indeks dari OH, sedangkan M ini biasanya logam ya adik-adik. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion logam, tergantung muatan dari logam tersebut, ditambah dengan ion OH negatif dengan jumlah indeks dari OH pada satu senyawa basa. Ya, kalau di sini indeksnya X, maka di sini X. Kalau di sini indeksnya 2, maka di sini 2 OH negatif. Contohnya adalah natrium hidroksida. Nah, di sini ada OH. Biasanya ditulis di akhir senyawa ya adik-adik. Dalam rumus molekul itu adanya OH di akhir, ditulis di bagian akhir, berarti itu bisa kita pastikan senyawa itu bersifat basa. Jika dilarutkan dalam air, natrium hidroksida akan melepaskan ion logam natrium dan ion OH negatif. Nah, karena di sini indeks OH itu 1, maka jumlah ion OH negatifnya juga 1. Sedangkan senyawa yang lainnya misalnya kalsium hidroksida. Nah, sini indeks OH-nya itu ada 2. Maka jika terionisasi dalam air, maka akan menghasilkan ion kalsium 2 positif dan ion OH negatif sebanyak 2 buah. Nah, sama dengan larutan asam ya adik-adik. Di larutan basa ada namanya valensi basa. Valensi basa itu tergantung berapa jumlah ion OH yang dilepas hasil ionisasi senyawa tersebut. Nah, kalau kita lihat natrium hidroksida mampu melepaskan 1 buah ion OH negatif. Jadi natrium hidroksida ini adalah basa bervalensi 1. Sedangkan kalsium hidroksida karena terionisasi dalam air menghasilkan 2 OH negatif, maka kalsium hidroksida ini tergolong ke dalam basa bervalensi 2. Nah, istilah lain dari basa ada juga ion sisa basa ya adik-adik. Kalau di asam ada ion sisa asam, sedangkan di basa juga ada ion sisa basa. Nah, di sini ion sisa basanya itu adalah ion yang dihasilkan dari ionisasi selain OH negatif. Nah, di sini kita lihat ada ion Na positif, berarti ion Na positif itu adalah ion sisa basa. Yang kedua, Ca2 positif ini juga merupakan ion sisa basa. Nah, berikut tabel contoh asam dan basa ya adik-adik. Basa itu saya bedakan menjadi 2, ada basa anorganik atau asam mineral, kemudian dengan yang kedua adalah asam organik. Misalnya asam anorganik itu adalah asam klorida. Dia terionisasi menghasilkan H positif dan Cl negatif. Valensi asamnya 1 karena ion H positif yang dilepaskan cuma 1 buah ion. Kemudian sisa asamnya ion selain H positif, di sini ada Cl negatif, maka ini yang termasuk dalam ion sisa asam. Sedangkan HCN, asam sianida, terionisasi membentuk H positif dan Cn negatif. H positif juga yang dihasilkan 1, maka ini tergolong valensi 1 ya, asam bervalensi 1. Dan ion yang dihasilkan selain H positif itu ada ion Cn negatif, maka ion Cn negatif atau ion sianida ini disebut dengan ion sisa asam.
Nah, untuk asam organik berbeda statement dengan asam anorganik ya adik. Kalau asam anorganik, ciri umumnya itu adanya atom H yang ditulis di awal rumus molekul ya adik. Misalnya HCl, ada atom H di awal penulisan. Begitu juga HCN, ada atom H di awal penulisan. Kalau di asam organik, nah sekilas kita lihat ada ion OH negatif di akhir penulisan rumus molekul. Tetapi ini adalah sebenarnya asam, karena jika terionisasi dalam air akan menghasilkan H positif dan ion HCOO-. Kemudian CH3COOH atau asam asetat, atau sering dikenal dalam kehidupan sehari-hari asam cuka. Sama juga, ini bersifat asam walaupun ada OH di akhir penulisan ya adik-adik, karena dia terionisasi menjadi H positif dan ion asetat CH3COO-. H positif yang dihasilkan cuma satu, maka tergolong ke dalam asam bervalensi 1. Dan ion CH3COO- atau ion asetat ini disebut dengan ion sisa asam. Nah, ini membedakan asam anorganik dan asam organik ya adik penulisannya. Jangan terkecoh. Nah, misalnya kalau ada CH3COOH berarti itu bukan basa tapi asam. Nah, secara umum perbedaan asam dan basa bisa kalian lihat di senyawa di bawahnya. Kalium hidroksida dengan rumus molekul KOH ini adalah zat yang bersifat basa karena ada OH. Sedangkan HNO3 atau asam nitrat ini bersifat asam karena ada H di depan penulisan rumus molekul ya adik, dan terionisasi menghasilkan H positif dan ion NO3 negatif. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan konsep pH dan pOH. Kita pertama bahas pH. Nah, pH atau derajat atau tingkat keasaman suatu larutan tergantung pada konsentrasi ion H positif dalam larutan. Jadi pH ini akan menyatakan berapa konsentrasi ion H positif di dalam larutan ya adik-adik. Seorang ahli kimia dari Denmark yang bernama Sorensen mengusulkan konsep pH untuk menyatakan konsentrasi ion H positif itu sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion H positif. Kalau kita rumuskan secara matematis, pH itu sama dengan min log konsentrasi H positif. Dimana untuk pH larutan asam kita bagi menjadi dua, yaitu larutan asam kuat dan larutan asam lemah adik-adik. Nah, tentunya di sini kita harus mengetahui konsentrasi H positif ya adik-adik. Nah, bagaimana cara menghitung konsentrasi H positif? Untuk asam kuat, konsentrasi H positif itu didapatkan dengan cara mengalihkan konsentrasi asam dikalikan dengan valensi asam tersebut. Kalau valensi 1 ya kali 1, kalau asam bervalensi 2 kali 2. Kemudian bagaimana dengan asam lemah? Asam lemah, cara untuk menghitung konsentrasi H positifnya yaitu sama dengan akar Ka. Ka ini adalah tetapan kesetimbangan asam dikali dengan konsentrasi asamnya. Nah, berapa konsentrasi asam dikalikan dengan Ka, kemudian diakarkan. Nah, itu untuk asam lemah ya adik-adik. Nah, ketika di permasalahan atau di soal-soal, bagaimana cara mengetahui itu asam kuat atau asam lemah? Nah, tentunya di dalam soal itu akan diketahui Ka-nya ya adik-adik. Tetapan kesetimbangannya mestinya akan diketahui. Kalau di dalam soal diketahui nilai tetapan kesetimbangan asam, maka dipastikan asam itu bersifat asam lemah. Kalau tidak, kemungkinan asam itu bersifat asam kuat. Untuk lebih memahami, kita langsung ke contoh soal. Misalnya, tentukan pH larutan HCl 0,02 molar. Nah, ini
dalam soal tidak diketahui Ka ya adik-adik, tetapan kesetimbangan asamnya, maka kita pastikan asam klorida ini adalah asam kuat. Nah, pertama kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal, yaitu konsentrasi HCl asam klorida, yaitu sebanyak 0,02 molar. Kita buatkan notasi agar mempermudah dalam operasi logaritma nanti. Notasinya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Yang ditanyakan adalah pH dari HCl. Penyelesaiannya, langkah pertama kalian harus membuat persamaan reaksi ionisasi yang sudah setara ya. Reaksi ionisasi HCl itu adalah HCl terionisasi menghasilkan ion H positif dan Cl negatif. Nah, kalau kita perhatikan reaksi ini sudah setara. Kemudian kalian bisa tuliskan konsentrasi HCl itu adalah 2 kali 10 pangkat min 2 atau 0,02 molar. Nah, tentunya kalian harus mencari konsentrasi H positif. Berapakah konsentrasi H positif? Itu langsung ke langkah 2, menentukan konsentrasi H positif. Sesuai dengan rumus tadi, bahwa konsentrasi H positif itu sama dengan konsentrasi asam dikali dengan valensi. Nah, di sini HCl itu adalah asam bervalensi 1 ya. Karena jumlah ion H positif yang dihasilkan itu adalah 1. Maka sama dengan konsentrasi asam itu sebanyak 2 kali 10 pangkat minus 2 dikalikan dengan 1. Tentunya akan mendapatkan hasil konsentrasi H positif itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 molar. Sesudah mengetahui konsentrasi H positif, maka kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu menentukan pH. Rumus penentuan pH tadi kita sudah bahas ya adik-adik. pH itu sama dengan min log konsentrasi H positif. Konsentrasi H positif sudah kita dapatkan di langkah yang kedua, maka kita tinggal menentukan pH saja. pH sama dengan min log H positif. Sama dengan min log H positifnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, bagaimana cara mengoperasikan logaritma ini? Kalian harus ingat operasi logaritma log A kali B sama dengan log A ditambah log B. Nah, jika ada A dikali B dilogaritmakan, maka bisa kita operasikan ke dalam bentuk log A ditambah log B. Berarti di sini min log 2 dikali 10 pangkat minus 2 itu sama dengan min log 2. Nah, ini min log 2 ditambah min log 10 pangkat minus 2. Nah, kalau kita tidak menggunakan kalkulator, karena log 2 sulit kita tentukan, maka kita tulis tetap saja ke bawah sama dengan min log 2 ditambah min log 10 pangkat minus 2 itu adalah 2. Ya, ingat sifat logaritma. Jadi pH-nya adalah min log 2 ditambah 2. Kalau kita balik posisinya, pH sama dengan 2 min log 2. Nah, sampai di sana cukup sudah kita mengetahui pH dari larutan asam tersebut ya adik-adik. Maka pH larutan HCl dengan konsentrasi 2 kali 10 pangkat minus 2 itu adalah 2 min log 2. Nah, berapakah nominal aslinya? Kalian bisa pakai kalkulator ya. Log 2 berapa, baru 2 dikurangkan hasil dari log 2. Maka diperolehlah pH dari larutan tersebut. Konsep yang kedua adalah pOH. Nah, pOH ini digunakan untuk mengetahui konsentrasi dari ion OH negatif suatu larutan basa ya adik-adik. Dianalogikan dengan pH atau sebagai cara menyatakan konsentrasi ion H positif, konsentrasi ion OH negatif itu juga dapat dinyatakan dengan cara yang sama, yaitu pOH. Nah, rumusnya hampir sama dengan menentukan pH,
pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH negatif. Nah, tugas kita nanti menentukan konsentrasi ion OH negatif. Untuk basa kuat, konsentrasi ion OH negatif itu adalah konsentrasi basa dikali dengan valensi basa tersebut. Kalau valensi basa tergolong valensi 1, maka dikalikan 1. Kalau valensinya 2, maka dikalikan 2. Untuk basa lemah, konsentrasi OH negatif itu dapat dihitung dengan akar tetapan kesetimbangan basa dikali dengan konsentrasi basa. Nah, hampir mirip dengan asam. Cuma di sini tetapan kesetimbangan basa, kalau di asam itu menggunakan tetapan kesetimbangan asam dikalikan dengan konsentrasi basa. Nah, untuk membedakan basa kuat dengan basa lemah, jika dihadapkan dalam soal, kalian identifikasi di dalam soal ada enggak tetapan kesetimbangan basanya. Kalau ada, maka basa itu bisa kita simpulkan bersifat basa lemah. Tetapi jika tidak, maka dapat kita simpulkan bahwa basa itu bersifat basa kuat. Cara penentuan konsentrasi OH-nya tinggal dikalikan dengan basa dikali valensi. Nah, tentunya kalau dalam soal yang disuruh menentukan itu adalah pH, baik itu larutan asam maupun larutan basa ya adik-adik. Pasti yang disuruh menentukan itu adalah pH-nya. Nah, hubungan antara pH dengan pOH, pH itu sama dengan 14 min pOH. Jadi jika dalam larutan basa kalian disuruh menentukan pH-nya, kalian harus tentukan dulu pOH. Setelah dapat pOH, baru dioperasikan seperti ini ya adik-adik untuk menentukan pH. pH sama dengan 14 min pOH. Nah, untuk lebih memahami, kita langsung ke contoh soal. Tentukan pH larutan dari barium hidroksida dengan konsentrasi 0,0005 molar. Nah, tentunya di sini tidak ada tetapan kesetimbangan basa yang diketahui dari soal, maka kita simpulkan bahwa senyawa barium hidroksida ini adalah basa kuat. Kita buat dulu apa yang diketahui dari soal, yaitu konsentrasi barium hidroksida sebesar 0,0005 molar. Kalau kita buatkan notasinya menjadi 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Yang ditanyakan adalah pH. Nah, karena ini basa, kalian harus tentukan dulu pOH ya adik-adik. Nah, bagaimana cara menentukan pOH? Langkah yang pertama, kalian harus buat persamaan ionisasinya yang setara. Persamaan ionisasinya adalah BaOH 2 kali terionisasi menghasilkan ion Ba2 positif dan ion OH negatif sebanyak 2. Nah, dari koefisien ini kita ketahui bahwa barium hidroksida ini adalah basa bervalensi 2 ya adik-adik. Kita tuliskan di sini konsentrasi barium hidroksida itu adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Maka berapakah konsentrasi ion OH negatif? Nah, kita ingat cara menghitung konsentrasi ion OH negatif larutan basa kuat. Itu di langkah yang kedua. Tentukan konsentrasi OH negatif. OH negatif sama dengan basa dikali valensi. Karena ini basa kuat ya. Konsentrasi basa adalah 5 kali 10 pangkat min 4 dikali 2. Hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Sudah dapat konsentrasi ion OH negatif, maka kita langsung ke penentuan pOH. Langkah yang ketiga, menentukan pOH. Rumusnya pOH sama dengan min log konsentrasi OH negatif. Sama dengan min log 10 pangkat min 3. Kalau min log 10 pangkat min 3 itu sama dengan 3. Karena log 10 pangkat min 3 itu sama dengan min 3,
min dikalikan dengan min, maka hasilnya positif 3. Setelah kita mendapatkan pOH, kita punya langkah tambahan lebih lanjut dibandingkan dengan asam, yaitu menentukan pH. Rumusnya adalah pH sama dengan 14 min pOH. Sama dengan 14 dikurang 3, yaitu 11. Jadi, pH larutan basa tersebut yaitu 11. Yang terakhir adalah hubungan tingkat keasaman dengan pH ya adik-adik. Perlu kalian ketahui bahwa rentangan nilai pH suatu larutan asam atau basa itu adalah dari 0 sampai 14 ya adik-adik. Dari 0 sampai 14. Nah, di mana larutan yang memiliki pH 7 itu adalah dikatakan larutan netral ya adik-adik. Larutan yang bersifat netral itu contohnya air. Air itu memiliki pH 7 sehingga disebut dengan netral. Larutan yang memiliki pH di bawah 7 itu adalah larutan yang bersifat asam. Sedangkan larutan yang memiliki pH di atas 7, maka larutan itu digolongkan ke dalam larutan yang bersifat basa. Jadi larutan asam itu memiliki pH di antara 0 sampai di bawah 7, sedangkan larutan basa itu memiliki pH di antara rentangan 7, sekian sampai 14. Nah, ini beberapa contoh larutan-larutan asam yang memiliki pH di sekitaran 0 sampai 1 itu pada cairan pengisi air aki ya adik. Kalau di rentangan 1 itu asam lambung. Di dalam asam lambung kita itu ada cairan yang bersifat asam ya, yang membantu proses pencernaan. Kemudian yang memiliki pH 2 itu ada pada larutan yang terdapat pada lemon dan seterusnya. Kopi juga terdapat atau mengandung larutan yang bersifat asam. Nah, untuk basa, contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya soda kue memiliki pH di rentangan 9. Kemudian obat sakit mah ya, obat sakit mah. Kita ketahui bahwa sakit mah itu diakibatkan karena asam lambung terlalu tinggi ya, konsentrasi asam lambung terlalu tinggi sehingga cairan yang ada dalam lambung itu sangat bersifat asam. Sehingga perlu dinetralkan oleh zat yang bersifat basa. Nah, ini obatnya. Kalau kalian perhatikan obat-obat yang dipakai untuk mengobati sakit mah itu pasti ada kandungan zat yang bersifat basa. Kemudian sabun juga terdapat zat yang bersifat basa sampai di pembersih ya, pembersih kerak misalnya, itu merupakan bahan-bahan yang mengandung zat bersifat basa. Dari rentangan ini dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil pH, maka tingkat keasamannya semakin besar atau semakin tinggi. Sebaliknya, semakin besar pH, maka tingkat kebasaannya yang semakin besar. Nah, demikianlah pemaparan materi terkait dengan teori asam basa menurut Arrhenius dan juga konsep pH dan pOH dalam suatu larutan asam dan basa, dan juga hubungan antara pH dengan tingkat keasaman suatu larutan. Nah, untuk contoh soal terkait dengan penentuan pH dari larutan asam atau basa yang bersifat lemah dapat kalian lihat pada video selanjutnya ya adik-adik. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.